Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Adip Mertado Sumarlin, NIM 240110101001, lokal A, mata kuliah kewarganegaraan, dan saya akan membacakan soal tugas UAS final test saya. Jelaskan tentang HAM. Yaitu jawabannya, pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ciri-ciri HAM universal, tidak dapat dicabut, hakiki, dan tidak dapat dibagi. Jadi, HAM merupakan aspek penting dalam sistem hukum modern yang menyediakan landasan bagi keadilan, kebebasan, dan perlindungan terhadap individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa dan negara. Yang kedua, soalnya, jelaskan dan berikan contoh tentang demokrasi. Kasus tentang demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa demos, yaitu rakyat, dan kratos, kekuasaan, yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana keputusan politik diambil berdasarkan partisipasi rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih. Jadi, secara singkatnya, demokrasi adalah kekuasaan yang tertinggi yang berada di tangan rakyat, yang berasal dari rakyat. Contoh kasus demokrasi yaitu pemilu. Pemilu terjadi pelanggaran terhadap pemilu yang dilakukan merupakan penyimpangan terhadap demokrasi. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi ketika pemilu adalah politik uang atau serangan fajar atau ya dan lain-lain terhadap sistem pemerintahan, sistem pemerintahan yang berdemokrasi. Politik uang atau serangan fajar sendiri melambangkan tidak adanya keadilan dalam demokrasi. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi demokrasi yang lebih baik terhadap semua kalangan. Yang ketiga, soalnya, bagaimana pendapat Anda mengenai otonomi daerah? Otonomi daerah itu kebijakan atau pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kebebasan kepada seluruh daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Tujuan diberlakunya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antara pusat dan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, otonomi daerah juga membantu pemerintah pusat untuk meningkatkan masyarakat. Selain otonomi daerah juga membantu pemerintahan pusat untuk melakukan dan meningkatkan kesejahteraan kemasyarakatan, kemajuan ekonomi daerah, kualitas pelayanan publik, dan mengurangi birokrasi dan korupsi. Soal yang keempat, analisislah tentang masyarakat madani. Sebutkan analisis tentang masyarakat madani atau apa yang dimaksud dengan masyarakat madani. Masyarakat madani adalah yang menjunjung tinggi Pancasila, undang-undang, dan demokrasi, sehingga menciptakan masyarakat yang beradab, menghormati nilai-nilai demokrasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, dan hidup dalam toleransi serta keadilan. Istilah masyarakat madani sering digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang kuat secara sosial, bebas dari dominasi kekuasaan negara kelompok tertentu, dan mampu menjalankan peran aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Masyarakat madani adalah landasan yang terciptanya peradaban yang maju dan harmonis dengan menumbuhkan budaya demokrasi, menghormati HAM, dan memperkuat partisipasi masyarakat. Cita-cita membangun masyarakat
madani dapat tercapai, terutama di negara dengan keberagaman seperti keragaman budaya, tradisi gotong royong, dan semangat demokrasi. Namun, upaya ini atau hal-hal ini memerlukan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya masyarakat yang toleran, adil, dan berdaya saing untuk membangun Indonesia maju. Yang kelima, sebutkan nama-nama tokoh dan jelas dan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Berikut beberapa tokoh yang mengadvokasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Soekarno, proklamator kemerdekaan Indonesia, yang menekankan pentingnya demokrasi dan keadilan sosial. Muhammad Hatta, mantan wakil presiden Indonesia, mengadvokasi dan transparansi. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan presiden Indonesia, yang memperjuangkan demokrasi, transparansi, dan hak asasi manusia, yaitu HAM. Joko Widodo, presiden Indonesia, yang fokus pada pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, good governance and clean governance, adalah seluruh aspek yang terkait dan dengan pengawasan kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintahan dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal maupun informal. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, keadilan, integritas, kerjasama. Contoh kebijakan yang mendukung tata kelola pemerintahan baik dan bersih itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Anti Korupsi, Peraturan Pemerintahan tentang Pengadaan Barang dan Jasa, kebijakan transparansi anggaran, sistem pengawasan, dan evaluasi kinerja. Dengan mempraktikkan tata kelola yang baik, pemerintah dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan makmur dan harmonis sehingga dapat menciptakan masyarakat madani. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan ketahanan dan integritas nasional? Yaitu ketahanan dan integritas nasional merupakan dua konsep penting dalam membangun mempertahankan keutuhan suatu negara. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari maupun luar maupun dalam yang mengancam eksistensi, kelangsungan hidup, atau pembangunan bangsa. Konsep ini atau beberapa aspek ini mencakup kehidupan sosial seperti ideologi, politik, ekonomi, perbedaan baik sosial, budaya, agama, maupun wilayah dalam suatu bangsa agar tercipta kesatuan dan persatuan yang harmonis. Dalam konteks Indonesia, integritas nasional, integrasi atau integritas nasional sangat penting mengingatkan keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa yang ada. Ketahanan nasional dan integrasi nasional saling berkaitan erat. Integrasi nasional yang kuat mendukung ketahanan nasional yang kokoh menjadi dasar terciptanya integrasi karena memberikan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ketahanan nasional dan memastikan bangsa dapat bertahan dari ancaman, sedangkan integrasi nasional menjaga agar bangsa tetap utuh dalam keberagaman. Keduanya adalah pilar penting dalam mewujudkan fasilitas atau stabilitas dan kemajuan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Pendapat Anda, apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan utuh baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945, konsep ini menjadi pedoman menjaga persatuan dan kesatuan, baik di tengah keberagaman suku, bahasa, budaya, agama, dan wilayah geografis Indonesia. Prinsip-prinsip wawasan Nusantara adalah Bhinneka Tunggal Ika, mengakui keberagaman sebagai kekuatan atau kedaulatan. Habis itu Pancasila, mengakui dan menghargai dasar negara. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945, mengakui dan menghargai konstitusi. 4. Kesadaran nasional, mengakui dan menghargai
identitas nasional. Kerjasama mengakui dan menghargai kerjasama antar daerah masyarakat. Berdasarkan hal ini, wawasan Nusantara adalah konsep fondasi negara Indonesia untuk memperkuat identitas nasional, menjaga kedaulatan wilayah, mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Konsep wawasan Nusantara dianggap relevan untuk masyarakat Indonesia menghadapi tantangan globalisasi, keberagaman, dan kemajuan iptek serta zaman. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.